Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Beyonder. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Avengers Mountain, Avengers sedang berdiskusi seusai menghilangnya Beyonder. Melalui aksi yang dilakukan Avengers akibat pengaruh Beyonder, mereka telah mendapatkan kristal yang mengandung energi sangat besar. Kita sebut saja nama kristalnya Mamat. Avengers harus mencari cara memanfaatkan kristal Mamat sebaik mungkin. Mereka pun memutuskan akan menggunakan kristal Mamat sebagai sumber tenaga bagi perisai pertahanan planet, yaitu gelembung energi yang menutupi bumi. Dengan adanya perisai yang sangat kuat ini, bahaya dari angkasa diharapkan tidak akan bisa memasuki bumi. Kapten Amerika setuju dengan rencana ini. Dia menegaskan bahwa mereka harus lebih dulu berfokus pada pertahanan. Setelah itu, barulah nanti mereka memikirkan penyerangan. Sedangkan Blade berharap The Lost One tidak mengirimkan kejutan berbahaya lainnya. Sayang sekali harapan ini tidak terwujud. The Lost One telah mengirimkan bawahannya yang lain menuju bumi. Para bawahan ini adalah kelompok Black Order yang dulu pernah mengabdi kepada Thanos. Kelompok ini terdiri atas Black Dwarf, Proxima Midnight, Corvus Glaive, Black Swan, dan Ebony Maw. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Black Order? Kami sudah pernah membuat videonya. Pada akhirnya The Lost One tiba di orbit bumi. Meskipun begitu, dia tidak bisa turun ke planet ini. Rupanya Avengers telah mengaktifkan perisai pertahanan planet yang ditenagai oleh kristal Mamat. Karena terhalang perisai pertahanan planet, The Lost One pun hanya bisa melayang menunggu. Dia memang tertahan di orbit, namun Avengers tidak bisa bersantai. Ternyata Black Order telah memasuki bumi sebelum perisai diaktifkan. Kini mereka sudah menyusup ke dalam Avengers Mountain. Sementara itu, Kapten Marvel sedang berdiskusi dengan Kapten Amerika tentang suatu masalah. Data teleportasi menunjukkan Tony Stark dan Jennifer Walters berpindah dari New York, sedangkan Thor dan Black Panther berpindah dari Wakanda. Namun mereka semua tidak bisa dihubungi. Kapten Marvel pun merasa cemas. Black Order telah mengakses teleporter dan mengurung para hero tersebut. Kapten Amerika menyadari dibutuhkan orang jenius untuk mengurusi masalah ini. Maka dia menghubungi seseorang, yaitu Moon Girl alias Lunella Lafayette, yaitu seorang gadis yang memang amat sangat cerdas. Kapten Amerika juga menginstruksikan Kapten Marvel untuk menghadapi Black Order. Saat itu keberadaan Black Order di Avengers Mountain memang telah diketahui. Kapten Marvel pun bertarung melawan para anggota Black Order sendirian. Pada saat yang sama, Kapten Amerika mulai berbicara dengan Lunella dan menceritakan dugaan ada sebagian hero yang sedang terjebak dalam sistem teleportasi. Lunella pun mulai melakukan pemeriksaan. Sedangkan Kapten Amerika sendiri tidak bisa bersantai sebab Corvus Glaive menerobos masuk dan menyerangnya. Terjadilah duel antara mereka berdua. Untungnya bantuan dari Lunella membuahkan hasil yang bagus. Berkat Lunella, para hero yang sebelumnya tertahan kini bermunculan di dekat Kapten Amerika. Mereka adalah Iron Man, Thor, Black Panther, dan She-Hulk. Mereka tentu segera membantu rekan-rekan mereka. Sementara itu, Kapten Marvel berjuang dengan keras melawan para anggota lain Black Order. Meskipun begitu, dia menjadi kewalahan. Black Swan berhasil menjepitnya dan bersiap menghantamnya. Namun Kapten Marvel selamat berkat She-Hulk yang melemparkan Black Swan. Pertarungan antara Avengers dan Black Order pun terus berlanjut. Di tengah baku hantam ini, Black Panther melaporkan kabar mengejutkan sekaligus membingungkan. Entah kenapa perisai pertahanan planet menjadi tidak aktif. Padahal sumber energinya yaitu kristal Mamat masih berfungsi secara penuh di Avengers Mountain. Situasi ini membuat Kapten Amerika berusaha memanggil Beyonder. Sayang sekali panggilannya sama sekali tidak dihiraukan oleh Beyonder. Dengan matinya perisai pertahanan planet, The Lost One akhirnya bisa turun ke bumi dan memasuki Avengers Mountain. Dia membebaskan Tiamok lalu bergerak menuju tempat baku hantam Avengers dan Black Order. Begitu melihat The Lost One, Corvus Glaive langsung memohon maaf sebab Black Order tidak mampu mematikan perisai pertahanan planet. Tiamok sontak terkejut mendengarnya, sebab awalnya dia memang mengira perisai dimatikan oleh Black Order. Sedangkan Black Order justru menyangka The Lost One lah yang menonaktifkan perisai. The Lost One sendiri tidak memperdulikan kebingungan ini. Dia terus berjalan ke tujuannya, yaitu kristal Mamat, sumber tenaga perisai pertahanan planet.
Avengers berusaha menghentikan The Lost One, maka mereka pun mengeroyoknya. Meskipun hanya seorang diri melawan banyak hero, The Lost One tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dengan gampangnya dia mengalahkan Avengers. Tanpa adanya halangan lagi, dia bersiap mengambil kristal Mamat. Walaupun begitu, malah terjadi sesuatu di luar dugaannya. Kristal Mamat justru mendadak menghilang. Kemudian Tony Stark memberitahukan hal aneh lainnya. Dia mendeteksi 4 kristal Mamat tersebut kini berada di dalam 4 benda berbeda yang mendadak muncul di orbit bumi. Selain itu, perisai pertahanan planet kembali menyala, bahkan 118% lebih kuat dibanding sebelumnya. Karena tak memiliki kristal Mamat, Avengers tak punya kendali atas perisai pertahanan planet. Dengan demikian, Black Order, Tiamok, dan The Lost One tak bisa meninggalkan bumi. Ternyata semua ini merupakan perangkap yang disusun oleh Beyonder. Sejak awal, sesungguhnya dia tidak berniat menghalau The Lost One di luar bumi, melainkan justru ingin mengurung The Lost One di bumi. Dengan cara ini, The Lost One tidak akan bisa melanjutkan pengejaran terhadap Beyonder dan kaumnya. Dalam kondisi seperti ini, Avengers menjalani konflik lainnya menghadapi Bootleg Avengers, yaitu sekelompok pemuda yang mendapat kekuatan mirip seperti para anggota Avengers. Kekuatan itu diperoleh sebagai dampak dari manipulasi Beyonder terhadap aksi Avengers. Kini Bootleg Avengers ingin menggantikan Avengers, sebab mereka menganggap para hero itu telah gagal. Terjadilah baku hantam antara dua tim ini. Walaupun memiliki kekuatan yang mirip seperti para hero yang asli, ternyata Bootleg Avengers tetap lebih lemah. Satu persatu mereka bisa dikalahkan. Bahkan Bootleg Mjolnir hancur berkeping-keping dihantam Mjolnir asli. Sedangkan Bootleg Black Panther mengaku sebenarnya tidak ingin melawan para hero. Maka Black Panther asli pun memaafkannya. Setelah itu terungkaplah bahwa masih ada satu lagi pemuda yang diberi kekuatan. Pemuda yang ini bukan mendapat kekuatan hero Avengers, melainkan memperoleh sedikit kekuatan Beyonder. Tiba-tiba dia muncul dan memperkenalkan diri sebagai Yonder dan merasa sangat percaya diri dengan kekuatan barunya. Bahkan dia mengklaim bisa mengendalikan semesta. Dia juga yakin akan bisa menahan serangan The Lost One. Sampai nantinya The Lost One sadar bahwa Yonder bukanlah musuh. Keyakinan ini tidak dirasakan oleh Avengers. Para hero menyuruh Yonder pergi sebelum The Lost One datang, sebab The Lost One sangat kuat dan didorong kemarahan akibat dendam. Kata-kata para hero tidak dihiraukan oleh Bootleg Avengers. Mereka memang masih tidak mau tunduk, padahal mereka sudah terbukti tidak lebih hebat dibandingkan Avengers asli. Bootleg Captain America menegaskan bahwa mereka dan Yonder tidak akan pergi. Pada akhirnya, seperti yang diperingatkan Avengers, The Lost One tiba. Rupanya dia mendeteksi energi Yonder dan mengira itu adalah Beyonder. Awalnya Yonder menyapa The Lost One dengan hangat. Keramahan ini dibalas dengan kekerasan. The Lost One dengan cepat mencekik Yonder. Meskipun begitu, The Lost One kemudian menyadari bahwa Yonder bukanlah Beyonder asli yang dia cari. Avengers ingin menolong Yonder, maka mereka mengeroyok The Lost One sampai dia melepaskan Yonder. Setelah itu para hero berhenti, sebab mereka sebenarnya memang tidak ingin bermusuhan dengan The Lost One. Mereka memilih berbicara. Melalui pembicaraan ini terungkaplah asal-usul The Lost One. Nama aslinya adalah Kalhora. Dia diciptakan oleh para Celestial. Seperti yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, Kalhora menciptakan bangsa Beyonder, tapi kekuatannya justru dirampas oleh mereka. Bukan hanya itu saja, bangsa Beyonder juga berusaha menghilangkan Kalhora dari sejarah. Itulah alasannya dulu bangsa Beyonder tidak menceritakan tentang Kalhora pada tim Ultimates. Karena itu pula Kalhora disebut sebagai The Lost One. Kini Avengers memberitahu bahwa mereka dan The Lost One sama-sama telah dijebak oleh Beyonder. Avengers menegaskan bahwa umat manusia bukanlah musuh The Lost One. Di tengah pembicaraan ini, The Lost One tiba-tiba merasakan energi Beyonder yang asli. Maka dia bergegas terbang ke langit. Dengan dibatasi perisai pertahanan planet, The Lost One akhirnya bertemu dengan Beyonder. Kepada The Lost One, Beyonder mengakui bahwa bangsa Beyonder memang telah berbuat jahat dengan merampas kekuatannya. Walaupun begitu, Beyonder mengklaim tidak terlibat dalam pemberontakan bangsa Beyonder tersebut. Seperti sudah disebutkan dalam video bangsa Beyonder bagian pertama, Beyonder merupakan individu yang masih muda di dalam bangsa Beyonder. Sepertinya dia memang belum terlahir ketika terjadi pemberontakan terhadap The Lost One.
Sekarang kata-kata Beyonder ini sama sekali tidak mengubah pendirian The Lost One, yang menekankan bahwa Beyonder memiliki kekuatannya. The Lost One ingin kekuatan tersebut kembali padanya. Pembicaraan mereka terhenti dengan kedatangan 4 Beyonder lain. Mereka datang untuk memberikan vonis kepada Beyonder. Rupanya Beyonder telah berbuat kejahatan kepada para Beyonder lainnya. Terungkaplah bahwa sumber tenaga untuk perisai pertahanan planet, yaitu kristal Mamat, sesungguhnya adalah 4 Beyonder. Sebelumnya Beyonder menyergap mereka, lalu mengubah mereka menjadi kristal Mamat agar tidak terdeteksi oleh bangsa Beyonder lain. Sekarang Beyonder mengurung masing-masing dari mereka dalam alat khusus yang melayang di orbit bumi. Beyonder sendiri berusaha membenarkan kejahatan tersebut. Dia mengingatkan bahwa perbuatannya dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Perbuatannya telah menyelamatkan bangsa Beyonder dari bahaya The Lost One. Menurutnya, para Beyonder yang dikurung itu bisa dianggap telah berkorban. Beyonder yakin bangsa Beyonder tentu tidak akan mau The Lost One berkeliaran kalau perisai itu mati. Meskipun begitu, bangsa Beyonder justru menyebutkan bahwa perisai pertahanan planet tidaklah sempurna. Perisai itu memang tidak bisa ditembus dari dalam, tetapi bisa ditembus dari luar dengan kekuatan yang sangat besar. Tentang hal itu, Beyonder menganggapnya tidaklah penting. Dia tidak peduli kalau memang ada makhluk lain yang ingin memasuki bumi dan ikut terkurung bersama The Lost One. Selanjutnya, bangsa Beyonder mengakui bahwa Beyonder memang telah berjasa sangat besar. Berkat Beyonder, kaumnya bisa tetap bertahan hidup. Beyonder jelas merasa senang mendengarnya. Sayang sekali, bangsa Beyonder kemudian mengumumkan bahwa kejahatan Beyonder tetap tidak bisa dibiarkan. Beyonder telah membuat sesama bangsanya terjebak dalam pengurungan abadi. Beyonder telah melakukan tipu muslihat dan tidak bisa dipercaya lagi. Sebagai konsekuensinya, Beyonder diberi hukuman, yaitu kekuatannya dilepaskan. Beyonder boleh tetap hidup dalam wujud manusianya, namun dia tak akan punya kekuatan lagi. Bangsa Beyonder lalu membuang Beyonder menembus perisai pertahanan planet ke bumi. Dengan kondisi tanpa kekuatan super, Beyonder terjatuh di daratan. Dia menjadi tak berdaya dan jelas merasa terguncang. Cerita Beyonder akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.